Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf. Masih dalam pembahasan Mukaffiratud Dunub fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Penghapus kesalahan dan dosa pada naungan Quran dan Sunnah. Kita masih di poin yang pertama. Yang bisa menghapus dosa dan kesalahan itu adalah seseorang masuk Islam, kemudian memperbagus kualitas keislaman. Kemarin terakhir kita baca tentang kisahnya Amr bin As. Yang kisah ini pelajaran yang ada di dalamnya luar biasa. Sekilas saudara yang saya hormati, ketika Amr bin As dalam kondisi hendak meninggal, hendak wafat, maka beliau menangis lama sekali. Kemudian menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Kemudian anaknya itu berkata, "Wahai Bapak, bukankah Rasul telah memberikan kabar gembira kepadamu demikian-demikian?" Disebutkan keutamaan Amr bin As. Kemudian Amr bin As pun menghadapkan wajahnya kepada anak dengan mengatakan, "Sesungguhnya seutama-utama yang kami harapkan adalah 2 kalimat syahadah. Dan sesungguhnya aku telah melewati 3 keadaan." Disebutkan beliau mengalami 3 masa. Pertama, masa ketika dalam keadaan kafir. Itu sangat benci kepada Rasul, sangat ingin bisa membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Kalau waktu itu aku mati, aku menjadi penghuni neraka." Kemudian fase yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk menerima Islam. Kemudian membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minta syarat. Apa syaratnya? Supaya kesalahannya diampuni. Lalu Nabi katakan, "Amma alimta anal Islam yahdamu makana qablahu wa anal hijrah tahdamu makana qablaha wa anal hajja yahdamu makana qablahu." Lalu Nabi terangkan, "Tidakkah kamu tahu Islam itu menghapus kesalahan sebelumnya, hijrah itu menghapus kesalahan sebelumnya, kemudian haji menghapus kesalahan sebelumnya." Semenjak masuk Islam, maka beliau berkata, "Gak ada orang yang paling dicintai melebihi Rasul. Gak ada orang yang paling diagungkan, dihormati melebihi Nabi SAW." Sampai kalau misalkan beliau diminta mensifatkan Nabi SAW, beliau gak mampu. Karena beliau itu udah gak berani memandang Rasulullah SAW saking pengagungannya kepada Rasul SAW. Lalu kata beliau, "Kalau aku misalkan mati dalam keadaan seperti itu, maka aku sangat berharap aku termasuk menjadi penghuni jannah." Ini keadaan beliau yang ketiga. Kemudian setelah itu keadaan beliau yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah di mana beliau hidup sepeninggal wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami urusi bermacam urusan. Ya, sebagaimana yang keadaanku sekarang ini. Keadaanku sekarang ini. Maka aku tidak tahu bagaimana keadaanku nanti. Setelah meninggal nanti gimana? Saya tidak tahu. Kalau misalkan aku mati, maka beliau memberikan wasiat. Jangan ada yang meratap, jangan iringkan dengan api. Kemudian kuburkan aku dengan tanah disebarkan. Nih. Kemudian setelah selesai dari penguburan, jangan langsung pulang. Berdiri di situ, ya, seukuran orang menyembelih onta, kemudian selesai dibagikan. Supaya kata beliau, aku bisa tenang, sehingga nanti aku bisa
mempersiapkan apa yang harus aku jawab terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara yang saya hormati sekilas apa yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Hadis ini itu memiliki faedah yang luar biasa. Pertama, istihbabut tanbihil muhtadar ala janibi ihsanid dhanni billah. Sunnahnya, kalau kita misalkan sedang hadir pada orang yang dalam kondisi sakaratul maut, itu disunahkan supaya mengingatkan sisi baik sangka kepada Allah. Dengan cara diingatkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti suudzon kepada Allah, tapi diingatkan tentang supaya seseorang itu baik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Misalkan dia mengingat kekurangan-kekurangan, diingatkan, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama seseorang berharap kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, Allah akan berikan ampunan. Ini yang pertama. Masuk padanya disebutkan amalan, sebagaimana anaknya Ibnu Amr. Ibnu Amr itu menyebutkan mengingatkan bapaknya, jangan nangis. Kenapa sedih? Basyaraka Rasulullah SAW, Nabi telah memberikan kabar gembira kepadamu. Demikian-demikian. Ini saudara yang saya hormati, faedah yang pertama. Sehingga nanti diharapkan, kalau seorang mati, kemudian kuat baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti kata Nabi SAW. Kata beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Jangan salah seorang di antara kalian sekali-kali mati kecuali baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya seorang mati dalam kondisi husnudzon. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, keutamaan sahabat. Sahabat ini keistimewaannya luar biasa. Lihat, sekelas Amr bin As. Beliau itu sahabat yang istimewa. Ya, Nabi telah memberikan kabar gembira, dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keistimewaan sahabat, tapi lihat ketakutan yang sangat. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manusia terbaik, tapi mereka ada kekhawatiran. Ya sama kalau bulan Ramadan. Itu diterangkan oleh para ulama berdasarkan ayat. Yu'tuna ma ataw wa qulubum wajilah. Mereka laksanakan, mereka curahkan apa yang dimiliki untuk ketaatan. Tapi setelah itu hati mereka takut, diterima enggak? Ikhtiar, usaha dimaksimalkan, takut. Sangat jauh dengan kita. Kalau kita nggak mau maksimal, nggak mau usaha, tapi harapannya yang penuh. Harapannya yang penuh. Jamaah yang hormati, keistimewaan sahabat, rasa takut yang demikian luar biasa. Rasa takut yang demikian besar. Makanya sahabat itu unggul. Dari sisi mana? Dari sisi keunggulan mereka itu apa yang ada dalam dadanya. Bandingkan dengan orang Khawarij misalkan. Orang Khawarij sholatnya mengalahkan sholat kalian. Baca Qur'annya mengalahkan bacaan Qur'an kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Tapi mereka keluar dari agama itu seperti anak panah dari buruan. Anak panah meleset dari buruan. Dilihat ujungnya nggak ada bekas darah, dilihat belakangnya nggak ada bekas darah, tengahnya nggak ada bekas darah, sama sekali tidak memberikan asar. Lah ini saudara yang saya hormati, keutamaan sahabat. Makanya jaminan keselamatan mengikuti jalan mereka. Mengikuti jalan mereka. Sebagaimana nanti dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan umatnya terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka. Satu yang selamat. Siapa satu yang selamat itu? Ya, mereka adalah man kana alal misli ana wa ashabil yauma. Siapa yang mereka itu berada semisal aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini saudara yang saya hormati, pelajaran yang kedua dari hadis. Pelajaran yang ketiga, utamanya 2 kalimat syahadah. Makanya Amr bin As itu mengatakan, kami tidak menghitung sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Utamanya 2 kalimat syahadah.
Dua kalimat syahadah itu a'dhamul a'mal. Seutama-utama amal. Seutama-utama amal. Di Masjid Ali itu ya, dibacakan tentang hadis seputar keutamaan la ilaha illallah. Sekian puluh itu. Sekian puluh menunjukkan betapa istimewanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalau demikian utama, coba kita perbaiki. Sudahkah syahadat kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat? Rukunnya, syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Sudahkah kita lakukan? Kalau sudah, ingat dua kalimat syahadah ini merupakan seutama-utama amal. Apalagi ketika orang dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau orang dalam kondisi hendak menghadap Allah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena kalau seorang bisa tutup usia dengan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah tahallal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Tapi nggak gampang. Walaupun ada orang-orang yang Allah anugerahi seperti itu. Beberapa waktu yang lalu dapat kiriman, ya, ada seorang ulama ngajar. Setelah ngajar itu, tahu-tahu, ya, dia langsung membaca la ilaha illallah. Setelah itu langsung meninggal. Jadi seakan-akan dia tahu, oh ini saya mau mati. Langsung mengucapkan la ilaha illallah. Nggak mudah. Betapa banyak orang, saudara yang saya hormati, awal isi kehidupannya seperti itu. Tapi ternyata kurang ikhlas atau apa, akhirnya tutup usia nggak bisa. Saya pernah sampaikan pelajaran seorang ulama itu sedih. Kenapa sedih? Burung piaraannya itu mati. Jadi terbang, kemudian tertabrak, mati. Nah, sedih. Muridnya tanya, "Syekh, nggak usah sedih. Nanti kita akan ganti, carikan burung yang lebih bagus." Ya, kata Syekh, saya sedih bukan karena matinya burungku. Tapi saya sedih karena burung tadi yang dimiliki oleh Syekh itu ketika masih hidup, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan burung kalau bisa seperti itu bagus sekali ya. Omongnya soal Fatihah. Ya, ketahuan. Al-Baqarah orang mungkin. Tapi kalau misalkan bisa, itu burung yang dimiliki Syekh itu bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika mati tertabrak dalam kondisi sekarat itu, apa yang keluar dari burung itu, au. Bukan la ilaha illallah. Beliau mengambil pelajaran, jangan-jangan kita keseharian kita la ilaha illallah, begitu mau mati, aduh biung, lai. Bukan la ilaha illallah tapi lai. Ya, jangan-jangan malah terlontar kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini saudara yang saya hormati, pelajaran yang ketiga utamanya dua kalimat syahadah. Kalau seorang bisa hidup di atas itu, mati di atas itu, jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Pelajaran yang keempat, keutamaan Islam. Islam itu yahdamu ma qablahu min athamil jahiliyah. Bisa menghapus dosa-dosa di masa jahiliyah. Sebagaimana dalam ayat kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, jika kalian berhenti dari kekafiran, diampunkan bagi mereka apa yang telah berlalu bersama mereka. Ini Islam seperti itu. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan anugerah sebagai pemeluk agama Islam. Makanya pertemuan yang lalu kita telah sampaikan, kalau kita diberikan anugerah pemeluk agama Islam, kewajiban kita memperbaiki kualitas keislaman kita. Kualitas keislaman diperbaiki. Islam itu tauhid, tunduk, al-wala' wal bara'. Islam itu akhlak. Islam itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang haram, yang makruh, perkara mubah, tapi mengesampingkan dari lebih maslahat dalam perkara agama. Kemudian pula Islam itu meninggalkan semua bentuk gangguan kepada orang lain. Saudara yang saya hormati, ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, fadlul hijrati wal hajj.
utamanya hijrah, utamanya haji. Karena keduanya ini menghapus kesalahan yang telah lewat. Pertama hijrah. Kalau seorang hijrah, dosanya dimaafkan yang telah lalu. Hijrah ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nanti hukumnya kadang wajib. Kapan wajib? Kalau orang tinggal di negeri kafir, tidak ada kebebasan beragama, punya kemampuan pindah, wajib pindah. Wajib dia pindah. Kedua, ada kalanya sunnah. Kapan sunnah? Kalau dia tinggal di negeri kafir. Kemudian ada kebebasan menjalankan syariat. Punya kemampuan berpindah. Ada kebebasan menjalankan syariat, punya kemampuan berpindah. Sunnah dia berpindah. Yang ketiga, tidak wajib kalau seseorang tidak ada kemampuan pindah. Tidak ada kemampuan pindah. Kalau hijrah dari negeri kafir disyariatkan, berarti seseorang safar ke negeri kafir asalnya nggak boleh, kecuali kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu mempelajari ilmu yang di negeri Islam nggak ada. Itu kebutuhan mendesak. Itu pun nanti syarat. Syaratnya memiliki agama, yang kedua memiliki kesalehan, memiliki akhlak. Bahkan para ulama nasihatkan istrinya dibawa. Itu supaya nanti tidak terpengaruh dengan bejatnya moral orang-orang kafir. Kalau safar saja, itu ada catatan-catatan, apalagi piknik, tamasya ke negeri kafir. Saudara yang saya hormati, tamasya ke negeri kafir, itu secara asal nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menguatkan simbol-simbol kekafiran. Karena mempengaruhi keyakinan kita menjadi rusak. Karena menguatkan sistem perekonomian pada mereka. Nah, ini berbahaya, safar ke negeri kafir. Ya. Jamaah yang saya hormati, lah kalau tidak ke negeri kafir, ya mau tamasya boleh-boleh saja. Ya. Tapi saya kemarin itu aneh. Jadi ada orang ngirimi dalil tentang supaya kita ini seneng jalan-jalan sama kulineran. Ya. Jadi pertanyaannya itu katanya dalam agama Islam itu kita supaya seneng piknik sama tamasya kuliner. Membawakan dalil ya, famshu fi manakibiha wa kulu mirizki wa ilahin nusur. Jadi famshu fi manakibiha, berjalanlah pada jalan-jalan pada ini dunia, pada bumi. Setelah itu makan. Ya, makan dari rizkinya. Tapi setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu dengan berapi-api itu kemudian dia katakan, ya, Islam itu menuntunkan kepada kita supaya kita suka piknik. Wisata kuliner katanya. Wisata kuliner. Ya, tapi jangan lupa ketika piknik sholat ibadah katanya. Ya. Saya ditanya itu seperti ini pendalilan yang benar apa enggak? Saya nggak tahu dari mana dia sampaikan seperti itu. Dia sampaikan seperti itu. Tapi kalau tafsir para ulama saya sampaikan, itu supaya mencari nafkah itu di penjuru bumi. Kalau di sini nggak ada kerjaan, tempat yang lain. Cari nafkah. Kemudian, supaya seseorang itu ingat akhirat. Itu penjelasan dalam tafsir. Kembali, saudaraku yang saya hormati, supaya hati-hati. Kembali kepada pembahasan. Yang pertama, hijrah seperti itu. Yang kedua, hijrah yang bermakna lebih umum. Seseorang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Taubat dari kebiasaan-kebiasaan mungkar. Biasanya syirik, dia berhijrah kepada tauhid. Biasanya suka ke dukun, dia berhijrah ya, ke majelis ilmu, kepada para ulama. Biasanya dia misalkan minum minuman keras, dia berhijrah, saya minum air putih sajalah, air yang segar. Makan yang haram, berhijrah, makan yang halal. Dari zina, kemudian dia tinggalkan zina. Jamaah yang saya hormati, itu hijrah jenis yang kedua. Lah keutamaan hijrah itu menghapus kesalahan yang telah lewat. Yang kedua, keutamaan ibadah haji. Kata Nabi SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummuh, muttafaqun alaih. Siapa yang haji tidak disertai dengan rafas. Rafas itu pembicaraan seputar hubungan suami istri atau berkaitan tentang pendahuluan jima. Ini kalau orang awam ngobrolnya seperti itu. Ngobrolnya seperti itu. Pokoknya yang model kiai-kiai dari ini golongan sebelah. Ya, sehingga selama itu gojekan ngisi itu mesti seputar itu. Sing wedok-wedok aja nggak malu kok. Kemarin saya dengar itu
Iya, dia seorang ustadzah, ya, tapi yo golongan itu kelompok itu menceritakan perempuan itu walaupun tangannya lembut tapi hebat, bisa menegakkan yang tidak tegak. Ya, kemudian bisa melemahkan yang tadinya tegak gitu. Krungokne itu ngakak kabeh, pikirane ning endi mbuh saya ngerti. Ya, karena sentuhannya itu seperti. Lah kok bahasanya kayak gitu ya. Orang haji tidak ada rafas, tidak ada kefasikan, pulang seperti hari dilahirkan ibunya. Pulang seperti hari dilahirkan ibunya. Ini menunjukkan keutamaan ibadah haji. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Jamaah yang hormati, dari pembagian Amr bin As, kehidupan beliau itu terbagi menjadi 3. Pertama, di masa-masa kehidupan kafir. Orang itu kalau dalam kehidupan kafir mesti benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW, itu wong kafir. Maka lihat saja, namanya orang kafir itu mesti kehidupannya membenci Rasul, membenci syariat, membenci syiar-syiar agama. Kalau ada orang Muslim kok seperti itu, dipertanyakan kualitas Islamnya. Mana mungkin seorang Muslim kok membenci Rasul, kok membenci syariatnya, membenci syiar-syiarnya. Itu kehidupan orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, kehidupan ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam. Kehidupan ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam itu at-tauqir, menghormati, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijlal, ikram, pengagungan, kemudian pemuliaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta. Lihat Amr bin As, itu sampai nggak berani natap Rasulullah SAW, itu nggak berani. Jadi beliau itu kalau suruh sifatkan seperti apa sih Rasulullah SAW, nggak bisa, nggak mampu. Saking beliau itu lihat gini nggak berani. Jamaah yang hormati, itu seorang Muslim, kehidupan seorang Muslim sangat cinta mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, kalau orang cinta mengikuti. Kalau orang cinta sangat ingin bertemu. Kalau orang cinta itu rela semua dikorbankan demi mendapatkan yang dia cintai. Itu orang yang cinta. Ya, orang mukmin kehidupannya itu mengagungkan Rasul, cinta kepada Rasulullah SAW. Itu fase yang kedua. Nah, yang ketiga, kehidupan sepeninggal Nabi. Sepeninggal Nabi itu kehidupannya, beliau katakan disibukkan dengan perkara-perkara. Itu khawatir nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Lah ini ada pelajaran tambahan, syiddatu muhasabati sahabah radhiyallahu anhum li anfusihim. Sangatnya para sahabat itu semangat untuk muhasabah terhadap diri mereka sendiri. Mereka bersemangat muhasabah untuk kebaikan diri mereka sendiri. Kita kadang kurang semangat ya muhasabah kepada diri. Kalau suruh mengcek kekurangan orang lain, masya Allah. Wis konco karo kae piye deh yo lumayan lah, cuman. Ada cumannya itu. Yen koncomu kae, wah itu masya Allah jempol. Ning ya tetap menungso. Ning itu masih ada ning itu. Kalau suruh melihat aib orang lain, masya Allah. Tapi kalau muhasabah kepada diri, seperti Amr bin As, sulit itu kita. Padahal Amr bin As, sahabat yang mulia, keistimewaannya demikian disebutkan tadi. Tapi beliau masih khawatir. Lah ini supaya seseorang muhasabah. Pelajaran dari hadis. Ini faedah dari hadis yang ketujuh, muhasabah. Yang ke-8, disunahkan wasiat. Disunahkan wasiat. Jadi kalau orang hendak mati, itu disunahkan wasiat. Bahkan nanti dalam riwayat-riwayat Ibnu Umar dan yang lainnya, tidaklah beliau 3 hari kecuali wasiatnya itu di bawah bantal, di bawah tempat tidurnya. Wasiat itu lebih-lebih nanti mengingatkan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Amr bin As, nanti kalau saya mati jangan ada niyahah, jangan ada ratapan. Ratapan itu menyebutkan kebaikan orang yang mati dalam rangka protes kepada ketetapan Allah. Pae mati, engko njaluk duit sapa? Ya Pae meneng wae ya. Ora mungkin Pae jawab, "Njaluk mbokmu genti." Udah meninggal kok. Ya, itu namanya meratap. Menyebutkan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang saya hormati, ini diwasiatkan. Contoh diwasiatkan lagi, jangan iringkan api ketika mengiringkan jenazah. Nggak boleh.
Lah kita di masa sekarang, apalagi yang hidup di lingkungan yang kental kesyirikan khurafat, meling wasiat. Engko aja dipitung dinani satu sih ya. Ojo seperti itu, nanti kalau ngubur nggak usah nggawa kembang setaman, nggak usah pakai. Kalau orang Jawa kan ada gelas, ada piring. Saya pernah itu malah gelas itu kok kopi, kok gula. Kok nganggo kopi karo gula? Mbah mbiyen jaman uripe seneng ngopi gitu. Ya, saya katakan kopi ini sak sendok, diombe pisan entek. Baru ki tegelmen kowe. Ya, mbahmu gon bawa kopi sak gelas. Ya. Itu karena dikasih degan. Itu perkara-perkara khurafat. Nggak ada tuntunan dalam syariat kita. Terkadang keyakinan syirik. Saudara yang saya hormati, kita kasih wasiat. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Semua perkara yang bertentangan dengan syariat kita ingatkan. Ini pelajaran yang ke-8 dari hadis. Ya. Pelajaran ke-8 ini menunjukkan para sahabat itu semangat ala ingkaril mungkar ila akhiril hayat. Mengingkari kemungkaran sampai akhir hayat. Itu mereka semangat. Ini teladan para sahabat. Teladan Umar bin Khattab, sakit keras. Beliau dijenguk oleh seorang pemuda menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Tapi pemuda itu celananya menutupi polok. Padahal habis memuji, menyebutkan kebaikan Umar. Umar nggak GR itu. Bukan kemudian dibiarkan, nggak. Bukan kemudian dibiarkan. Tapi kata beliau, anak muda, angkat kainmu. Itu lebih suci. Kondisi sakit keras. Ada perkara mungkar, masih semangat mengingkari. Kalau kita, apa kuat coba? Diberikan kebaikan-kebaikan. Pemeneh, moro digawani oleh-oleh ono kemungkaran itu. Karena ngomong ora ya. Nggak berani. Makanya kalau kajian di rumah, nyampaikan ilmu di rumah itu, para salaf nggak mau. Sampai diundang ke rumah-rumah sultan, penguasa. Nggak mau. Kenapa? Karena salah satu pengaruhnya, perkara mungkar yang ada di rumah itu, ya nanti dipakai dalil boleh. Mulai ulama tak undang ning kene meneng wae. Iya. Itu ilmunya nanti kurang berharga. Jamaah hormati, ini pelajaran yang ke-8 dari hadis, semangat para sahabat untuk mengingkari kemungkaran. Selain diwasiatkan untuk mengingatkan, menulis wasiat mengingatkan perkara yang menyelisih syariat. Pelajarannya ke-9. Luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah itu, saudara yang saya hormati, amalan-amalan kebaikan itu ditulis kalau seseorang masuk Islam. Amalan keburukan tidak ditulis. Tidak ditulis. Coba berapa luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita ditulis. Luasnya rahmat Allah. Nanti dilipat gandakan. Kemarin sudah kita baca, kadang lipatannya 10, kadang 700 kelipatan, kadang kelipatan tanpa batas. Tapi kalau kemaksiatan, satu cuma satu. Satu itu kadang ditulis satu, kadang dimaafkan. Kadang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ke-10, jamaah hormati, sebagian berpendapat, selesai dari ngubur itu, tunggu sejenak. Kan tadi kisahnya Amr bin As, kalau selesai ngubur, jangan langsung pergi. Tapi berdiri di situ, seukuran orang menyembelih jazur, onta. Saya nggak tahu kalau nyembelih onta satu, tadi dibelah, dikeleti, dagingnya direncak, didumke. Itu waktunya berapa? Kalau kita ya sekesok rampung lah. Karena kita bukan orang yang ahli. Tapi kalau orang yang ahli, mungkin 1 jam, setengah jam lah misalkan. Jamaah hormati, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Cuman ini yang dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i, kemudian sebagian menambahkan baca Quran. Cuman saudaraku yang saya hormati, sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan. Karena itu ijtihad Amr. Ijtihad Amr bin As. Karena teladan dari Nabi SAW, Nabi itu selesai mengubur, itu nggak ceramah ya. Di masyarakat kita selesai ngubur ceramah ya. Ya, itu kalau dalam hadis Nabi SAW itu selesai ngubur, ini yang termasuk dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, beliau berkata kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu tasbita fa inal ana yus'al. Mohonkan ampun untuk saudara kalian, kemudian mintakan kepada Allah kekokohan saat ini. Itu sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu. Lalu beliau Ibnu Utsaimin mengatakan Allah maghfirlahu warhamhu Allahumma sabit inda su'al. Beliau ulangi 3 kali.
Karena Nabi kalau berdoa 3 kali. Ini wallahu ta'ala alam. Jadi ini ijtihad Amr bin As. Adapun yang lebih utama kita ikuti adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Faedah terakhir itu ditetapkannya fitnah kubur. Fitnah kubur. Ini dari ucapan Amr bin As. Mada uraji'u bihi rusul rabbi. Mada uraji'u bihi rusul rabbi. Supaya aku bisa memurojaah. Persiapan nanti berkaitan dengan utusan Tuhanku. Kan di alam barzah ada 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa mad dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Kemudian apa agamamu? Siapa nabimu? Itu 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa sesembahanmu? Ya, kalau orang yang beriman, Allah kasih kekokohan, bisa menjawab. Ini ditetapkan tentang fitnah kubur. Ini wallahu ta'ala alam 11 poin. Faedah dari hadis yang telah kita baca di pertemuan yang telah lewat. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti kita lanjut. Perkara yang bisa menyebabkan diampunkan kesalahan itu apa saja. Demikian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, 2 menitan barangkali ada yang ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Nerakanya nggak kekal, Pak. Jadi 72 di neraka itu mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Jadi cuman mereka kemaksiatan itu mendapatkan ancaman neraka. Nah, kita masuk yang 72 itu mending ya. Masih teranggap muslim kan? Masih mending. Tapi kalau sudah tidak termasuk 72, wah, nggak punya harapan. Makanya nanti para ulama katakan muwahhid pasti masuk jannah. Pasti masuk jannah. Tapi kalau orang yang ahlus sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, selamat dari neraka. Apa maksudnya? Kalau orang mentauhidkan Allah pasti masuk jannah, walaupun ada kemungkinan awal. Kemungkinan awal itu dosa-dosanya Allah maafkan. Dengan perantaraan misalnya dengan syafaat. Orang-orang yang bisa memberikan syafaat, amalan yang bisa mensyafaati dengan syafaat Rasul atau dengan kasih sayang Allah. Itu muwahhid masih punya harapan. Tapi kalau orang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, nggak mencicipi neraka. Satu golongan itu. Makanya kalau kita masuk 72 itu masih mending ya. Masih mending. Makanya sampai ulama sebutkan Syiah itu masuk nggak? Nggak masuk. Syiah itu tidak masuk. Jadi 72 golongan itu nggak masuk. 72 itu masih muslim. Wallahu ta'ala. Kalau ahli kitab itu wallahu ta'ala alam. Saya nggak tahu apakah satu golongan masuk surga karena beliau mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina. Yaitu disebutkan kalau sebelum hadis itu ya, Nasara terpecah menjadi 71. Yahudi terpecah menjadi 72. Ya. Kita umat Muhammad itu terpecah menjadi 73. Jadi saya nggak tahu apa ada jaminan salah satu dari mereka masuk jannah. Cuman ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW, mereka kafir kalau tidak masuk Islam. Berarti nggak ada jaminan mereka masuk ke dalam jannah, neraka. Dan mereka sudah bukan disebut sebagai orang muslim, sudah disebut orang kafir, disebut sebagai orang yang kafir. Wallahu ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.